Kristen. Yola. Bicara mau makan bubur. Yoi. Ngacak-ngacak langsung kabur. Ya. Itu tadi satu kan lu Kalau pegang bahan. bahan-bahan yang kayak baju partai itu tahun berapa tuh? Ya. Cuma saringan tahu Aduh. Tapi kan mahal banget. Kaos yang lo tawarin ke gua. Sebenarnya nggak ada kata mahal atau murah. Yang ada penghasilannya dikit atau banyak. Oh iya. Berbobot gua baru pertama kali ngobrol sama dia di Serius. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari Brosis Bercanda. Weh. Nah, kali ini gua mau ngajak lu tepuk tangan lu. Kali ini gua mau bawa fashion stylist gua. Karena edisinya lebaran. Edisi lebaran. Kalau lebaran identik dengan Pakaian baru. Tapi gua bukan pakaian baru kali ini. Bukan. Pakaian lama baru gua beli. wow, yang penting judulnya baru. Kan Baru orang nggak ada yang dipakai, tahu baru dipakai. baju lama baju baru. Apa? Kan orang nggak ada yang tahu baju second baju baru. Iya kan kelihatan kumpelnya, brother. Ya kan? Belum tentu. Kadang tuh yang model-model kumal-kumal gitu ada juga yang baru. Iya ada itunya ya. Buktinya Balenciaga segala Iya, macam iya, beli baju baju Sinaga. Kalau Sinaga lagi. Iya. Patrick kali Sinaga. Iya. Nah, ini temen gua adalah agak-agak aneh waktu kecil. Kenapa? Dia Heru tapi marganya tapi Harry. Jadi lu bingung kan? Heru tapi Heru. Heru tapi Harry. Itu bukan heran ya. Heran. Tapi heran. Teman kecil. Hah? Teman kecil. Teman kecil baru ketemu gede lagi. Oh, Ya kan? Kayak teman gitu. di mana ya? Pamulang apa di kebun sayur? Gua ketemu teman di sosial media. Oh, Kayak gitu. iya, iya. Dagang-dagangan, ya kan? Kita kenalin dulu dong. Ya kenalin dulu lo, kenalin deh, kenalin. Ini namanya Mas Heru. Halo. Tapi Harry. Tapi Harry. Heru heboh sendiri. Heru, emang rusuh. Ya. Ya. Ini bukan teman kecil, Bang. Bukan, gua bercanda kan buat Tuan ini dia. aja. Tuan Buat dia. apa Jauh. Jauh ya? Jauh. Buat ini aja gimmick sini ya Oh, kan iya. teman kecil. Kirain. Ya. Ceritain dong, lu ngapain aja? Tadi dulu, Bang Heru ini sebenarnya apa sih kerjaannya? Yang pertama karyawan swasta. Karyawan swasta. Karyawan swasta. Cuman hobinya itu ngejual kaos official atau original band. Kaos official original band. Original band. Gitu. Jadi lu masukin dari luar apa gimana tuh, Bang? Mostly sih sebenarnya gue dapetnya dari sini, dari sini? Indo. Dari Indo. Cuman kalau ada beberapa teman-teman yang emang ngambilnya dari luar negeri, entah itu dari Shipping Amerika, ya? ya dari Amerika atau dari Eropa. Kalau gue sih memilih untuk di dalam negeri aja karena masih banyak gitu, nggak source-nya tuh masih banyak, kaos-kaosnya juga masih banyak apa segala macam. Nah, kalau dari dalam negeri lu berarti nyari-nyari teman-teman yang jual kaos-kaos lama ya dong? Iya. Iya. Ya? Oh, Gue waktu itu dapat kaos Dead Kennedys, band punk, salah satu band punk. Di KNY. Wih, di Dead KNY. Kennedys. Nah, salah satunya dia yang dipakai bro. 97. 97. Jin popok itu jin popok. Kondisinya udah berantakan banget, udah robek, udah di resize apa segala Si baju macam. Dead Kennedys. Bolong-bolong Si tuh ya. baju Dead Kennedys ini. Gue dapat dari temen gue itu sekitaran cuman 200.000. 200.000. 200.000. Bolong-bolong tuh ya. Udah hancur deh, udah Hancur. robek apa segala macem. Jualnya? Jualnya gue berhasil ngejual itu 100 pounds. 100 pound. Lu jualnya di eBay berarti? Di Instagram ada orang luar negeri yang nge-DM. Gua mau beli nih. Iya, 100 Wah. pounds. Wah, oh zaman kita mah gede bage ya. Iya, gede Gede banget. bage, Sama. Poncol. Sama, Senen. Berarti dengan kata Lem. lain lu sebenarnya itu pemain penjual thrift atau memang cuma satuan aja sih, Bang? Ya apapun yang kalau diurut dari nama thriftnya itu, apapun yang lu beli barang secara second, Iya. itu jatuhnya ada thrift. Oh gitu. Oke. Jadi apapun barang bukan pre-love ya itu namanya. Apa sama aja? Mirip, mirip. Kalau pre-love itu yang menjual. Oh, oke. Si orang yang menjual itu pre-love. Visualnya yang menjual. Kalau misalnya thrift itu kan ya udah lu misalnya ke pasar atau online Iya, iya. atau apa gitu. Nah kayak gitu. Nah, waktu lo thrifting itu lo pakai seatbelt nggak sih? Kan bahaya tuh. Drifting. Wah. Drifting cepet ya. Belum bapak-bapak banget lagi. Belum bapak-bapak banget jadi kurang paham Itu ya. lu awal muasalnya lu bisa Tertarik Iya, tertarik ke gitu, bisnis gimana sih? drifting gimana, Mas? Ya karena
barang-barang bekas itu nggak dijual di mall misalnya. Iya. Nah, cuma Jelas. salah satunya adalah gua waktu itu nggak bisa beli barang yang ada di mall atau di toko. Waktu itu Waktu dalam kecil. arti- Kecil. Oh, bukan untuk jualan ya. Kecil. Waktu itu jualan. Jualan. Karena gua mulai melakukan Hah? thrift ini Hmm. tuh sekitaran tahun 97-98. Lu mulai usaha ini dari 97 98. Kalau usahanya yang udah kayak ya udah nih Udah usaha fokus, udah fokus. fokus gitu ya, Ah. itu sekitaran 2006. 2006. 97, 9. Oh, lagi Senin, pasar Senin lagi Yes, Senin. jaya-jaya aja. Yes. Oh, pedagang Pasar Fred Perry nih, pedagang Fred Perry nih berarti dia. Dulu. Iya, kan? iya benar. Lu kalau di Senin, yola yola yola. Yola, yola, Yola yola yola. Cicara mau makan bubur. Yoi. Ngacak-ngacak langsung kabur. Ya. Rojali rombongan jarang beli. Iya, Ya, iya. itu tuh. IG lu apa, Bang? Keranjang pakaian 182. Oh. Keranjang pak. Oh, kayak Blink-182 itu. Yes. Apakah ada Yeah. ada Oh, karena gue suka band itu. Kabling. Oh. Tapi gitu berarti ya. lo gak suka band gue zaman dulu berarti lo? Apa yang namanya dibeli lu apa? Pakai Rockers. Oh. Oh iya. Aku baru emang beneran ya, Bang? Lu kayaknya Iya, gue famous man dulu gak kayak lu. Oh, Enggak, sampai sekarang. Sekarang dulu, kan kalau kata Odek dulu gue famous, sekarang Iya, udah, iya. udah enggak. Oh. Gitu. Oh, iya. Ntar baju lu gue tanda tangan aja nggak apa. Sudah, enggak usah. Kan lo kan manajernya, bukan Apa? bandnya. Buat markas Bone ini. Oh, iya, iya. Kan di voice, Sampai sekarang voice. tuh udah gue Di terus. voice. Hah? Masa? Apa? Apa sekarang Rocket Rockers? Apa pakai Rockers? Heeh. Ah, ya udah gak bagus suaranya. Iya, Ini bukan gua, ini manajer Depan ini. depan gua lagi, ya kan? Karena kan ucapnya udah Iya. Bahaya. Waduh. Jadi 2006 lo baru mulai terjun ke dunia jual beli thrift shop ini. Iya. Asal muasalnya itu lo ngambil barangnya dari mana, Bang? Pertama kali nih. Pertama kali nih? Oh, Nanti gua kan ada ada channel apa yang nih. tadi Dead Kennedy situ? Enggak, kalau pertama kali ke pasarnya itu gue sebenarnya intunya tuh ke brand. Misalkan kayak Perry. Adidas, Heeh. Perry, Heeh. Ben Sherman. Zaman, oh zaman-zaman dulu tuh ya. Yes. Susah tuh dapetnya susah. Susah, orang harus keluar negeri dulu tuh. Iya, karena kan tokonya baru Nggak ada. baru sekarang. Betul. Iya, terus kayak ya emang streetwear kayak gitu. Vision. Vision, Griffon, Griffon. Griffon. Oh. Kayak gitu. Cuman kayaknya mulai di 2005-2006 tuh gue lebih Menemukan market baru nih. menemukan market Anak baru. band. Ya udah gue ke kaos band aja. Temu gua ya. Emang Gua langsung korbannya. Dulu tuh Saat kajian di DM. Oh. Nih baju lo nih, ukuran lo nih. Apa namanya? Bajunya susah nih. Yang Kenapa? bisa saya dia kan badannya gede ya. Iya, tapi pakainya M. Makanya S. Iya. Makanya S nih. Iya, emang begitu dia. Oh, ya kan. Nggak mau kelihatan Ya besar. jadi kayak contohnya kaos band Kemuri ini. Kemuri. Mana ada di toko? Nggak ada. Nggak ada. Dulu ada di kalau mau nyari baju band ya, kalau nggak salah. Rockets. gua. Rockets yang di Pasar Senayan. Yes, Rocket. Iya, Cherokee juga ada. Cherokee. Cherokee. Bener. Itu pun size-nya nggak bisa milih. Betul. Nggak bisa milih. Iya, karena kan size luar negeri Betul. kan. Adanya istilahnya cuma ada satu untuk baju itu udah, misalkan baju itu contoh dari Smith ya, Nah. adanya udah L aja. Iya. Nggak ada yang XL-nya, M-nya gitu. Karena kalau biasanya kalau pemain-pemain kaos band dulu nih ya, pasti di resize sama dia karena dipakai. Oh gitu. Iya. Jadi misalkan Oh, ada yang dikecilin. XL, Dikecilin. dikecilin sama dia gitu ya. Iya. Yang penting ada bentuk bajunya gitu. Itu kan kalau baju, celana ataupun itu di resize itu udah nggak enak kan. Bener. Sepatu ya di sol ulang, nggak enak banget, kayak enak banget. Udah gitu. Aneh ya? Mencuitnya Nilai bisa jualnya beda. turun. Nilai turun. Apanya? Nilai Oh, jualnya nilai turun. jualnya turun. Iya. Pasti dong. Pasti. Nah, Hel, ini kalau baju-baju kayak lo kaos pakai nih kan The Speed nih, kan kalau gue lihat kan lo jual tuh 1,7, 2,8, 3,5. Ini gila nih kaos nih. Iya. Kayak gitu. Nah, itu gimana tuh? Cara menentukan harganya. Harga iya. Kalau gue sih lebih menentukan harganya itu yang pertama dari modal dulu. Ya, pasti Pasti kan. kan? Yang kedua dari seberapa besar bandnya. Oke. Oke. Yang ketiga dari seberapa rare merchandise-nya. Official atau tergantung tag brandnya? Official. Official. Ini tuh official gak sih nih? Ini official. Oh, Official. oke. Official. Tapi kalau FYI aja kaos band The Smiths lah taruh ya. The Smith. The Smith. Kita ngomongin The Smith atau Morrissey. Ya. Di tahun Morrissey dibacanya. Morrissey. Morrissey. Morrissey.
Morrissey. Tren Indonesia Morrissey. Morrissey. Ya. Ya, kalau yang tahun 80-annya The Speed jauh lebih abu-abu. Ada yang bisa jual 11 juta, ada yang bisa jual 4 juta, ada yang bisa jual 6 juta. Jadi ya tergantung tahun. Yang paling murah? Yang paling murahnya Yang paling banyak, yang paling banyak. Yang paling Murah yang paling banyak Mas itu ya. Yang paling murah pasti yang paling jelek. Yang paling murah. Pasti. Itu Itu berapa tuh? Udah sangat hukum Itu alam. berapa tuh? Itu sekitaran kaos barunya itu 375.000. Ada lagi yang murah 250.000. Akan Smith. Will Smith kan akan Will. Iya, akan. Ada lagi yang lebih Akan murah. Smith apa tuh? Ya. Pirat dong. Pirat. Aduh. Masuk ya. Masuk ya, udah mulai masuk ya dia ya. Bang Heru, Ya kan? ini lu dapat barang-barang ini lu belinya bal-balan juga nih, Bang? Apa enggak? Enggak. Enggak, kalau ini enggak. Kalau gue enggak. Kalau gue bukan yang emang into kebal. Oh. Tapi kalau misalkan temen gue buka bal, ya gue suka mantengin aja, gue beli satu. Oh, nah dari situ ntar lu jual lagi. Yes. Gitu. Nah biasanya itu lu dapat barang dari mana tuh, Bang? Dari sini. Dari sini. Dari Indo. Gue semuanya dari Indo. Nggak pernah gue beli dari luar negeri. Yang maksud gua lu Gak datang bohong, kan kemarin baru dari Thailand. Ya Oh. itu kan gue langsung ke sono Oh. gitu. maksud gua lu datang ke pasar mana gitu lu Ya, tarik kulit. Oh iya, dia gitu. kulit tuh. Sekarang kalau misalnya kita ke pasar udah nggak bisa dapet apa-apa. Kalau menurut gue ya, misalnya dari Apa karena kebanyakan Indomaret jadi gak usah ke pasar? Iya, gitu. Dan warung-warung makin Warung-warung banyak. ya. warung Madura. Ya. Empot ayam dong. Campur buaya. Ya kalau- minyak lintah. Minyak bulus. Tapi Mas Heru, kalau untuk kita lihat ini originalnya atau Ya, itu Nah, gua nggak ngerti tuh, gua nggak ngerti. Iya. tuh. iya. Kalau Kan sebenarnya kan kita kan sama banyak tuh. Iya. Soalnya yang Iya, palsu lah palsu. gitu. Itu nyetak di Citek gitu. Iya, Bootleg, banyak. bootleg, bootleg, Bukan bootleg, sekarang bootleg. Remixan. Remixan. Gimana tuh cara Iya, Kan yang jual ya, jual jago nih kayak gini-gini nih. Ada. Jupiter ntar datang. kalau gue punya step-stepnya nih. Oke, Kan apa gua aja tuh step-stepnya? Punya tracing. Jadi sendiri. teman-teman brosis bisa tahu nih kalau dia beli baju Kalau beli, vintage, ya. cara membedakan asli atau Original palsunya atau KW-nya dari gitu. mana? Yang pertama, kalau gue tuh mesti megang. Oke. Jadi Oh iya, ngerasain bahan-bahan. Yes, dari kaos tahun 70, 80, 90 sampai 2000 itu serat bahannya beda. Serat beda ya? Oke. Iya. Jadi Serat lu bahannya pegang beda. dulu. Ya, Oke, gue pegang kedua. dulu. Dari tahun segitu bahan sablonannya pun beda. Sorry, berarti misalnya nih, kan lo belinya di online ya gitu. Lu nanyanya gimana? Ini tahun berapa gitu? Temen, kok temen percaya. Kalau gue sih kalau beli di online itu cukup ngelihat tag, ngelihat Tag ini sablonan, ya, label belakang. sama stitching, sama jahitan. Jadi Oke. misalkan kalau tahun 9, tahun 90, Hah? gue punya pattern kalau misalkan kalau teman-teman Nggak ada punya di samping. ya enggak, Griffon. misalkan kalau teman-teman punya kaos tahun 90-an atau 2000-an awal, Iya. biasanya ada jahitan lebih di belakang. Jahitan lebih di belakang. Di tuh. dalam sini nih. Ntar gue cek. Gua Lu ada cek, Beastie cek. Boy, gua ada Beastie Boy, Iya. ntar gue cek. Di dalam belakang di situ ada kayak obrasan lebih. Oh, Oke. iya. Kalau yang sekarang itu obrasan lebihnya pasti digunting. Oh, Pemerasan oke. lebih itu maksudnya di sini-sini apa gimana? Ya, di sini. Biasanya sih di bagian ketiak. Oh. Itu tadi satu kan lu kalau pegang bahan. bahan-bahan yang kayak baju partai itu tahun berapa tuh? Itu mah saringan tahu Aduh. Saringan tahu. Tolong suruh pulang nih. Rusak aja nih Rusak, komennya kan? nih. Ya kalau misalkan kayak teman-teman pernah dengar gitu ya. Berbobot gue baru pertama kali ngobrol sama dia di Serius. Dan saya bercanda. Iya, kemarin bintang tamunya bercanda. Serius berbobot. Jadi kita kan kalau mau beli bisa Tahu nih. ini gitu. Iya, Udah tahu. Tadi megang bahan, Iya. kedua ngeliat Sablon. Nggak sablon sablon, aja. ketiga Ketiga kalau misalkan itu kaos value-nya Nyokap, biarin. oh siap. wah Wah, dia ntar kita bawa ke sini, kita bawa ke sini. Iya, nanti Dia bintang tamu andalan nih baru nih, ya anak baru pokoknya nih, baru nih. ya kalau misalkan kayak Dia mabok-mabokan dulu, parah. Dedi demen disco. Aduh. ini nggak pakai dukun deh. Ya, nggak pakai miswar. Nggak pakai dores ya. Nggak pakai damara. Doni
Pak Berit bebas. Ya, pokoknya kalau misalkan kalau sekarang gitu ya gue lebih milih lebih kayak ya kalau misalnya value barangnya 10 juta terus tiba-tiba ada orang yang jual 1 juta, iya menurut gue itu fake. Fake. Oke. Oh jauh ya, soalnya jauh banget ya. jauh. Nggak normal banget. Tunggu nih, kan kadang-kadang lo kalau nawarin gua nih kalau lagi live nih di keranjang pakaian tuh sama si soda tuh si Dedi, ya kan? Baru semalam tuh gue liatin. Keren. Nah, itu kan ada yang jahitan 2 double single. Itu buat apa sih maksudnya? Iya. Gua nggak ngerti gua. Jahitan double single tuh maksudnya apa sih? Itu sebenarnya kayak Apakah kayak teknologi ganda aja, bulu teknologi di tangkis? zaman itu aja. Jahitan single seperti Apa beda? Bang? Ada value-nya enggak? Kalau ini kan 2 nih. Oh, double Ini tuh. satu dua nih. Iya. Ya, ada yang satu. Oh, ini double nih ya? Ya, kalau ini namanya nih jahitan rantai nih kayak gini. Keteng enggak? Rantai keteng mah Nah, ini motor, jahitan Bang. rantai. Nah, itu Rantai. biasanya kalau sependek pengetahuan gue sih itu dipopulerin itu di tahun 95. Oh, oke. 95, 96, 97. Jadi di bawahnya kayak gitu. Ada juga sih ke tahun 80 udah pakai jahitan rantai. Ini gue curiga dia lulusan Juliana Jaya nih khusus menjahit. Iya, Wah, emang iya. Rahmat jeans. Lah, kata siapa? Emang udah ganti ya? Orang dia bilang pensiun punya cita-cita. Apa cita-cita? Cita-cita dia. Punya cita-cita Mary apa? Tyler. Saingannya Atam Bagian dong. bagian apa ya? Ngobras sih. Kakinya begini dulu. Oh, gitu. Nah terus kalau kayak misalnya teknik Jahitan single double. ya kan single double nih, balik tunggu tuh. Single double. Harganya pengaruh apa enggak single double? Pengaruh. Pengaruh, murahan yang mana, mahalan yang mana? Tapi kalau misalnya Soalnya kalau whisky double lebih mahal. Ah, ya, bener. single. Oh, Kalau iya whisky sih. gimana nih? Iya sih. Iya, iya. Kalau itu tergantung balik lagi ke bandnya. Oh gitu. Oh, Ribet nilai juga value. ya? Ribet lumayan. Gue percaya aja sama lu dah. juga ya. Gue percaya aja sama lu dah. Makanya Gua kan ngerti sekarang gua belajar. Sekarang menurut gua kaos itu udah bukan sekedar kaos, udah jadi kayak barang mewah. Oh, oke. Nah, iya, jadi kayak banyak oknum-oknum yang nipu, banyak oknum-oknum yang emang suka ngakal-ngakalin. Itu mah ada aja ya mafia-mafia gitu Pasti, nggak di mana-mana Mencari karena kan celah. karena komunitas semakin besar, Hmm. orang semakin banyak, Iya. otomatis ya. Ada opportunity nih. Betul. itu maksud gue. Kalau tren thrifting ini menurut lo nih Mas Heru, mulai Naik. happening tuh pas kapan? Dari dulu lah itu mah. Ya, Dari kalau- dulu, dari cuman dulu. pas happeningnya ya pas pandemi. Iya. Orang Orang nggak bisa sosial media kemana-mana. segala macam, jadi ya live. Karena Iya. kan kalau yang gue tahu si thrifting ini tuh bener-bener ngangkat. Kalau kita kan emang dulu taunya kita mau beli baju thrifting dari toko Gede Bage atau Poncol kan. Men ya. Iya. Men. Terus ada tren Ada kalau Jatayu juga. Jatayu di Jatayu. Gandaria City depannya. Ada. Ada. Baru tahu. baru tahu. Oh ada juga Sandratek. Ciputat gue pernah dapat Sandratek. Sandratek. Nah si Jejo itu dia pernah jual baju ke Amerika itu katanya bisa menghasilkan Siapa? Jejo. Oh, Jejo. Gue lupa dia jual itu lumayan mahal gitu. Apakah Gue karena kira sosis doang dia. sosis? Iya, Yang gampang. So nice. So nice. So nice. Jojo. So nice. Mulai kapan sih Bang tren itu naik itu? Pas pandemi aja? Pas pandemi. Menurut gue sih pas pandemi, orang nggak bisa kemana-mana. Pengen beli barang gitu. Pengen ya gaji segitu-gitu aja, pengen jalan-jalan nggak bisa. Ya otomatis kan dia beli online. Tapi kan mahal banget. Kaos yang lo tawarin ke gua. Sebenarnya nggak ada kata mahal atau murah. Yang ada Iya. penghasilannya dikit atau Oh banyak. iya. Kalau barangnya Kena mahal, kalau Kena. banyak berarti. Iya. Kalau Nah, barangnya terus mahal. ya misalkan gitu ya. Gue jual sama lu berapa ini? 700.000. 100.000. Menurut orang itu mahal. Iya. Menurut orang Berapa nih? 750.000. Kaos berapa? Kaos gua 99.000 Bang. Nah, makanya. Ya itu kalau soal Value, karena gua ada value-nya. Iya. Karena value gua kan ini kan Kemuri band Kemuri nih. lu suka ska. Ya, ini kan band Jepang kayak Iya. gitu. Dan dulu pacar gua ada orang Jepang. Oh, nah, gitu. dibawa Iya. beneran. Dia dari Higai Shigaoka. oh pantesan bini lu kayak Jepang-Jepang gitu sih, Rin. Emang gua Iya. ada fantasi. Nge-framingnya begitu, yang sering begitu ya. Nggak suka yang berisik. Biar berisik. Ya. Ya berisik kalau beli belanja Oh, dulu. iya. Ya kan, Bos? Iya makanya kalau misalkan kayak wah ini mahal, ini murah, ya itu soal kemampuan aja menurut Iya. gua ya. Nah, terus kalau masalah tag kayak Anfield, Giant, kayak gitu, apa Hypermart, itu gimana tuh? Itu Ah, Giant sama Hypermart. Ya lu nggak percaya lu. menandakan tahun aja, tahun pembuatan tahun. kaosnya aja. Kan ada ininya tuh Anfield
Anfield segini, tahunnya segini. Anfield merah ada, Ini Anfield tahunnya segini. Anfield blue ada. Anfield. Iya. ANFIL. Bukan Liverpool ya. Bukan, kayak enak lah sama yang kosong kemarin. Aduh. Ya kan, kayak gitu. Terus lu pernah gak bang? Lu punya baju nih ditawar sama orang luar, akhirnya lu jual ke luar negeri, terus berapa nih? Paling banyak, Enggak. Yang tadi pernah 1000 nggak? pounds itu, paling mahal. paling mahal. Jual Gua- baju apa ke luar negeri? Band hardcore punk. Apa? Apa? Minor trade. Bukan. Gue pernah transaksi Oh. 3 kaos itu Gorilla Biscuits. Wih, Terus gua lagi cari tuh bro, yang lengan panjang yang kayak racing kayak gitu. Cariin ya. Iya, aman. Aman. Udah kontakin orang. Gorilla Biscuits, Bad Religion sama Youth of Today. Youth of Today, Oke. itu hardcore semua Iya. tuh. Lu jual ke mana? Ke Jepang. Ke Jepang berapa? Total. 1.250 $1.250 tahun? 2000 kan Kan 2021 2021 2021 250 1250. GB ya, GB. Apa tuh? Gorilla bagus Biscuits mahal banget. Gua ada masih ada GB zaman itu tahun 96-an. Itu dia tahu lu dari mana tuh? Maksudnya Tahu lu jual itu dari mana? dari platform yang namanya Depop. Depop. Oh Depop. jadi main thrifting itu juga ada platformnya sendiri. Ada Buat jualan platform luar negeri Depop Depop Udah namanya. Depop. yang sekarang jadi langganan aja udah. Kalah Itu- sekarang sama K-pop. Itu Dulu ya. Ini habis lebaran, men. Habis Iya, iya. lebaran. Mulai dari nol lagi, mulai dari nol macam, lagi. ya kan? Mulai dari nol. Berarti itu kayak e-commerce-nya baju-baju thrifting ya, Mas? Ada ya? Juga ya? Nggak semuanya sih ada Campur kaos kalau baru. kalau di pop itu campur ya. Campur. Iya. Ada Depop, ada Grail, ada eBay, Heeh. ada Etsy. Tapi kalau jual sih, kalau gue kadang-kadang suka cari di eBay juga. Nah, harganya kan variatif. Itu gue bisa dapetin official atau enggaknya abu-abu juga tuh kalau gitu ya. Tahu itu asli itu enggak Iya. gitu. Kalau dari orang luar. Orang Takutnya luar. Orang luar. Ya kan orang luar bandit juga, bro. Iya. Kemarin kan lo malam si Iya. Perry bilang kan, lo kalau bule-bule gitu ada nawar nggak? Ada aja yang nawar di dunia ini mah ada aja yang nawar. Kata Perry gitu kan. Boleh mah nawarnya kejam. Kejam. Tapi Makanya gue mereka nonton nggak mau live. ditawar. Mereka. Iya, Makanya gue nonton live lo semalam tuh buat gue cari insight buat hari ini. Gue bela-belain ngantuk ya kan dari insight gue. Bule juga ngelelang-lelang juga tuh bule. Lelang. Bule lelang juga. Gila. Spill barangnya lah, gitu. Bagusnya platform luar negeri itu dia punya jalur hukum yang Paten. Maksudnya kalau lu Jadi jual- kalau misalkan lu beli di eBay, Oh. terus lu komplain aja sama eBay. Oh. Ya ibaratnya sama kayak Tokped atau Oh, Shopee iya. segala macam. Lu misalkan, wah ini Makanya fake. bayar pakai PayPal biar tahan Yes. dulu. Iya, kayak gitu. Oh, gitu. Jangan pay Kan later, kalau PayPal. misal, kok. iya. PayPal. PayPal kok jangan pay later. Jangan. Oh iya, kalau saya pakainya masih pay letter. gitu. Kalau misalkan Instagram itu kan cuma sosial media aja sebenarnya. Nggak Gue bisa. juga tahu Instagram sosial media. Iya, maksudnya nggak- media aja. Iya benar, nggak ada peraturan resmi lu mesti dagang atau apa di situ, nggak ada yang ngejembatanin gitu. Misalkan lu kena tipu di Instagram apa segala macam. Tapi selama lu ngejualnya lu pernah kena tipu gak? Iya pernah. Pernah aja. ada lah, ada Gimana lah. cerita lu? Kena tipu gimana? Cuman kalau Sama orang Gua aja tua. pernah ketipu sama dia. Nih ukuran lo. Kan anak gua. Kalau Ya itu mah, Allah. kalau itu bukan kena tipu. itu masalahnya ya. Konsep jualan Pistol. dia. Oh iya, Sex Pistol. Sex Pistol, Oh, Sex aduh Pistol. keren kan? Ah anak gua sekolah deh. Dia bilang kan, tapi masa anak gua sekolah masih SD pakai Sex Pistol. Tak dulu dah ya kan. Simpan aja dah, simpan buat kenang-kenangan. kalau misalkan gue sih kayak Pas ini gua bajunya acil ini. Karena gua segini ketipu gua. Aduh. Pernah kena tipu tuh ya? kalau gue sih karena gue sekarang itu lebih percaya sama teman-teman gue nih yang gue kenal, yang ya udah nih oke lah. Kalaupun emang ada skip, oh ini fake, Alah, ya gue fake. balikin aja. Iya. Kalau baik, sama dia pembeli, kalau sama pembeli pernah. Baik dah. Maksudnya? Lu ditipu sama pembeli gitu. Ya Gimana? pernah lah, Hah? pasti. Gimana caranya? Ya misalkan Kayak gua, tipu lu juga kan gue mau gua beli. transfer nih, tapi nggak transfer. Oh, itu mah. CLBK. Iya, cuma iya. lihat Pinjam kabel. Nah, iya, kayak gitu. Tapi dia baik kok. PHP. Jadi kalau gue beli sama dia nih, Heeh. ini ukuran lo, kirim dulu deh. Nah, ntar kalau gue, wah nggak Karena pas, kan nggak pas teman, nih, nggak pas, percaya. balikin. Jadi tahu lu. Tapi gue ada satu yang gue bangga, bisa Apa? ngalahin dia. Apa? Dia pernah bilang, ini gue ada Fred Perry, bagus cocok buat lo. Oke, kirim ke gue. Sat, aku kirim.
Persen lu palsu. Tapi nggak sebenarnya Kok menurut palsu gue bilang gitu? yang mahal itu bukan kaosnya, Tapi tanggung jawabnya, garansinya. Garansinya. pas lu bilang palsu dia gimana tuh? Masa sih? Gua kasih dong Februari gua kan. Ini gua beli di sini, beli di waktu bini gua masih di luar kan. Ini dari sini. Nih, tuh. Kelihatan nih. Kayak dari kancingan, kalau Februari itu kancingannya kancingnya sama kayak warnanya. Terus ada emboss Februari-nya 2 biji. Ya, dia putih doang. Nah, kaosnya warna biru dongker, tapi ininya putih, udah nggak bisa. Itu produksi yang dari tahun-tahun gitu terus selalu tiap Selalu. Cuma kalau ada 3, ada 4, nah itu tergantung negara dan tergantung musim. Edisi apa, edisi Kalau apa. lagi musim durian gimana tuh kancingnya? Kalau musim duren, ya kan dulu warnanya. Kalau misalnya lagi musim masalah gitu. Nah, Gue bingung sih jawabnya. Iya. Obrolan lo nggak nyampe. ya udah, jangan lo jawab. Kita ikut dulu aja nih. Kita ikut dulu. Salam satu hati, jumpa lagi dengan Mr. Adnan. Kali ini saya ada informasi mengenai New Honda Collection Apparel. Ada apa aja yuk kita lihat. Pertama kita ada hoodie dengan model warna navy yang terbaru dari HRC 2023. Kemudian ada polo shirt dengan desain juga sama. Kemudian ada t-shirt ya yang warnanya sangat bagus sekali. Kemudian juga ada untuk pouch bag, ada tumbler, ada topi, dan ID card wallet. Ya, buat brosis yang penasaran belinya di mana, bisa dapatkan item dari Honda Apparel Collection terbaru ini di dealer sepeda motor Honda Jakarta Tangerang yang terdekat ya brosis ya. Atau kunjungi website di wahanahonda.com dan dapatkan promo spesial khusus apparel aksesoris dengan download aplikasi Wanda. Dan juga ada official marketplace Wahana Honda di Partshop HGP untuk Shopee dan Tokopedia. Info lebih lanjut silakan klik di wahanahonda.com, follow Instagram di @wahanahonda, dan juga ada Facebook Wahana Honda Jakarta, dan terakhir ada juga TikTok di @wahanahonda. Jangan lupa proses subscribe YouTube channel Wahana Honda. Nah, kadang kan orang nanya nih, kalau habis beli baju-baju second segala macam, nah itu gimana tuh? Kesehatannya gimana? Takutnya kan gitu? dia bekas penyakit kulit atau apa gitu bang, penyakit gengsi atau gimana gitu. Wah, penyakit hati. Ya. Ya. Gimana gitu? Ya Berhubungan emang ya, kalau misalnya beli kaos baru nggak dicuci dulu? Kan pasti dicuci dulu. Acil kagak. Seriusan? Cuci lah, rendam dulu air hangat Dicuci, segala kan? macam. Iya. Ya kan panas. Nambah clean. Iya, soalnya dulu gua tuh kalau misalkan ke Gede Bage atau Ponco itu habis beli nih kan pakai plastik hitam tuh. Wah, itu Kresek. cuci dulu tuh. Pasti dicuci kan? Cuci apa pakai ini? Air rebusan cuy. Iya, pasti Iya. dicuci. Jadi dari dulu sampai sekarang Sama aja treatmentnya. kalau gue sih nggak pernah ada kayak misalkan Gatal-gatal, langsung jorok gitu ya kan? sini. Enggak. Nah, kecuali Pasti dicuci. air rebusannya lo minum, Cil. Nah, itu nggak sehat, Itu nggak Cil. sehat. Lo air rebusan baju. Lepas lo minum. Mama ada khasiatnya. Air tajin mau cuci muka. Cara nyucinya supaya baju nggak beler. Nah, Kan gimana? bajunya dari tahun 90-an. Ah. Supaya nggak beler gimana tuh? Biar nggak bule bajunya ya, Nggak bule. Be. Kayak baju Parani nih tahun berapa kok bisa masih bagus? Pak Randy. Patra. Ya kan rawan. Ini orang ada, Bro. Airnya bukan air sumur. Kalau rumah gua air sumur. Lihat lagi dong. Kan bilang berapa, Bang? 750. Waduh. Karena gue beli ini. Enggak, gua kalau beli sesuatu itu harus ada value-nya. Beneran, cuma kalau misalnya yang nggak ada value-nya, gue biasa aja kok beli Tokopedia yang celana 200.000 Iya, apa segala macam. Tapi kalau yang sesuatu yang gue suka, yang gue hobi, gue pasti Dirawat. gue rawat. Bini Kayak aja gitu. dirawat ya, Bang ya? Apa? Bini aja dirawat ya? Ya, bini orang lain dirawat. Jangan rawat suaminya. Ya, astagfirullahaladzim. Gua habis Ramadan nih, jangan pada suzon dong. Iya. Nah, gue ada satu contoh nih ya. Tadi malam, gue ngeliat vlog live kan, ya kan. Nah, ada satu yang ada berkesan sama gue. Dulu gue mau beli waktu gue ke Liverpool, ya kan, ke Beatles Story. Nah, itu gue gak bisa beli itu karena bawa barangnya repot. Bawa barangnya Bawa barangnya repot, poster. Nah, sekarang gue ada nih, ketemu sama
si Soda ini namanya Dedi. Dedi. Nah, dia bawa poster buat gua. Mana coba lihat. Dedi. Oh, mana nih? Kang Det. Nah, ini kita lihat ya, ini kita bongkar ya. Kita unboxing Gua nih. maju mundur nih, kita unboxing nih. Ini satu value yang wow. Bini gua tadinya marah-marah nggak jadi pas ngeliat ini gua kasih fotonya. Karena Kayak gitu. karena Sini. karena menurut gue ya, Ini value-nya gede banget nih. orang beli kaos bekas dengan harga puluhan juta itu bukan beli kaosnya, Beli value-nya. Beli value, beli memorinya. memori. Yang dulunya dia nggak bisa beli, contohnya kayak Ah. poster ini nih. Gua nggak bisa beli dulu. Dulu dia nggak bisa beli karena Nah, ini Ah. Mana hitam, Brat? Iya emang itu. Nggak bisa beli hitam gini nih. Nggak ada Buka juga. aja, Pak, ini. Buka aja. Sini. Ini ikut Babu. Sini. Geser. Nggak apa-apa. Geser. Ntar dia bagi dulu aja. Iya. Nih, ayo kita buka ya. Buka. Nih, kita buka aja. Buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa, lo aja buka. Gue takut. Ntar gua rusak aja jadi bayar. Sambil duduk dong. Ambil dulu. Ya blokin. Ya, unboxing nih kata Dedi. Udah gua rapi-rapiin gini juga. Tenang Kang Dedi, gua bawa mobil. Keren nih. Sandi. Ya. Oke, Bang Dedi duduk sini, Bang Dedi. Nah, tuh lihat tuh, udah jelek-jelek kan? Iya. Tuh, nah ini nih. Tuh. Tuh. Nih baru beli, Kak. Duduk sini, Mas Sandi. Sini. Mau duduk nih. Nih, sini sama Mas Heru, sini duduk nih. Tuh. Nah, kan tuh. Nah, ini karena ada copyright-nya nih. Supply is limited, cuy. Kemarin Tuh. pas Pak Dedi bilang ini, wah ini ada apa? Official nih. Gua langsung udah langsungin aja gua sikat. Tuh, apalagi deh ininya udah rusak nih. Ya, ini value-nya buat gua. Jadi rusak ya, gitu. Ya kan Sesuai sama tahunnya. Oh, ini tahun berapa, Mas Dedi? Ini 94. masih 90-an sih. Tuh, kayak gini-gini gitu. Berarti value-nya nih. Dapat di mana nih, Mas Dedi? Ini dapat di kayak Nih. apa? Di komunitas gitu Oh. juga. Kalau duduk kepalanya potong. Ini taruh mana ya? Belakang sih. Sang lo pegang ini lu nggak usah main gitar. Sini. Nggak, taruh sini. Nah, Gede nih biar keren. taruh sini. Nggak bisa, tuh ntar jatuh rusak punya gua. Hmm. Ya kan? Nah, duduk. Geser. Nah. Dapat mangsa nih. Gratisan. Jadi masih ada amunisi pertanyaan. Yang ini jual kaos, yang ini jual poster. Nama itu apa? IG lo? Soda Studio. Soda Studio, ya kan? Studios. Itu Oh. memang khusus jual beli poster-poster aja, Om? Enggak sih, Hmm. apa aja. Apa aja? Selama itu masih ada nilai jualnya. Oh. Kan? Temen Keren dagang kan? ya. Iya. Terus follow ntar masukin ya Soda Studio sama keranjang pakaian. Keranjang pakaian. Kan gitu. Ini follower yang nonton nih viewersnya sebanyak gaji UMR Yogyakarta. waduh. Uang makan. Uang makan kru. Uang makan kru 35.000. Uang makan kru. Terus selain The Beatles lagi ada barang apa lagi, Om Dedi? Banyak sih. Film-film. Oh, film tuh film, dia zaman film dulu, juga benar tuh. ada film-film, Benar. tapi lebih ke yang baru-baru sih maksudnya. Ada kayak film-film yang rilisan bioskop Indonesia, terus ada yang luar juga, tapi memang dia edarnya di Indonesia. Gitu. Oh. Indonesia. Film Indonesia ada gak lo? Ranjang Ternoda. Ada. Rinaldi. Ada. Wih, Rinaldi sama Sally Marcelina tuh. Zaman dulu ya kan tuh di Bingung Senen. mau naruhnya di mana? Iya sih, gue juga sih. bingung. Di rumah kan gak enak juga orang dapur ranjang berdarah gitu. Iya. Ternoda kayak gitu-gitu. Kalau Mas Dedi main poster ini dari tahun berapa? Kalau poster sih baru ya. Baru ya? Sekitar setahunan. Setahun yang lalu. Oh, ini kaosnya banyak banget. Kaos ini apa kaos? Orang kaosnya dia itu lebih banyak kaosnya daripada temannya. Temennya mah dikit. Kaosnya banyak banget. Kaosnya banyak. Banyak banget. Kamar mandinya sih beginian. Oh iya. Iya. Seru juga. Kayak gitu seru. Tapi Kayak kalau Mas Mas itu kaosnya nge-band-band lokal ya kayak itu Bumerang. Enggak, kalau ini produksi sendiri. Oh, produksi sendiri. Ini Oh. official. Bootleg. Enggak, ini Official. Bumerang. Ini Mas Dedi yang bikin? Iya, rilisan dari Soda Studio. Oh, masih ada? keren nih. Hah? Masih ada? Masih. Mantap nih, dapat Bumerang. bintang tamu baru nih. Gratisan, kapan lagi kita ngambil orang ada titik bayar. Gitu. Kalau Mas Dedi suka ngelelang-lelang juga? Belum enggak sih. Enggak. Enggak itu maksudnya Suka biasanya live. lebih jualan aja live bareng Oh, teman-teman. jualannya Mas Hari ini di Instagram? Instagram aja sih lebih kayak bikin
barang ini eksklusif cuma dapat di IG-nya Soda Studio, nggak ada di platform lainnya. Boleh. Gua kemarin dapat kaos juga yang keren tadi Mas Dedi, ya kan? Craftwork. 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 Memo banget tuh. Iya, pasti tanya, masih ada aja orang nyari Craftwork, ya kan? Pas dijual sama dia, berapa? 150.000. Wah, buset. Berangkat. Berangkat gua sama Bior. Jadi Kaget aja, era sekarang masih ada yang nyari craftwork. Umurnya Hah? sama, umurnya sama. band-bandnya. Sama siapa? Lah antum. Ini orang Depok emang begini nih ngomongnya. PKS Pride nih, ya kan? Citayam. Iya. Nah, terus lu ada gak rencana buka thrift Toko gitu, toko, toko gitu. store? Gitu. Lo berdua deh, boleh deh. Kalau gue sih kayaknya nggak dulu deh. Kalau Nggak gue dulu ya. ya. Cuman ada sih kepengen punya offline gitu, toko offline gitu. Iya. Jangan online mulu. Ya kalau misalkan dibikin di deket rumah gue yang Sekarang? yang sekarang itu. Gue sih gak datang demi Allah. Nah iya makanya kayaknya emang belum untuk sekarang ya. Kecuali rumah gue dari sini dia di Cipete atau apa gitu. Kalau mau di Cipete sih, lo gak bikin kerja beginian bro. Iya Iya kan? Hotel lo bikin. Belum tentu. Ya kan? Ada yang rumahnya di Cipete, iya kan? Cluster. Lebih ke hobi sih sekarang. Hobi ya. Emang hasil kan. Pekerjaan mereka tuh udah aman gitu. Mereka pengen cari hobi yang dimana mereka bisa berbaur gitu. Karena di segmennya mereka bos-bos ini nggak bisa bergaul, maksudnya ngobrol sama bawahannya karena ada Gap generation. Nah, ketika mereka Kayak Bapak Andra aja. Kenapa? Sama anak buahnya. Gue mah ikutin. Masa? Bro. Ya kan? Paling kalau mereka nggak ngerti, katro, ya kan? Nah, hal-hal yang gitu akhirnya mereka masuk ke sini. Tapi dulu gua waktu masuk kantor gua sama Randy itu, ya kan? Gua dibilang katro. Dandanan gua tuh ajaib gitu loh. Tapi sekarang satu kantor ikutin. Iya. Kan? Makanya Trendsetter. kayak thrift itu menurut gue jadi salah satu pilihan orang untuk beli sesuatu yang emang nggak banyak orang yang punya gitu ya. Karena rare-nya itu. Pride. Nah, ngomong-ngomong rare itu, barang ter-rare apa yang pernah lo dapat Mas? Satu-satunya. Kalau dulu nih, gue pernah pas main ke Gede Bage itu, gue pernah dapat nemuin jaket Army Air Force gitu. Dia pernah ada bolongan tembakan pelurunya. Ada tembakan pelurunya tuh. Mahal banget itu. Lo tau dari mana tembakan peluru? Si penjualnya bilang. Ya, kan penjualnya tahu apa? Dia tahu, Bang. Ini saya waktu itu teman saya tuh. Bisa aja kena sudut ya, kena sudut. Bang. Bang, kalau kena sudut mah kelihatan kan kayak kebakar gitu. Ya kan bisa aja dia akal-akal. Iya. Tapi kalau misalkan terus. Iya, jadi bilang ini Bang, ini kok bolong? Enggak, Mas. Ini dulu yang pakai tentara, tapi saya nggak tahu tentara apa nih gitu. Cuman ini kena tembak dia kata gitu. kalau yang kayak gitu pasti ada itunya tuh, Historinya, ada legi kan? ceknya legi pasti cek. ada Oh, orang-orang yang emang bisa itu ngecek di gitu ya. situ. Entah itu darah beneran atau bohongan, lubang peluru beneran atau kesundut bohongan, gitu atau ya. kesundut. Sedetail itu Ada, berarti ya? sedetail itu. Tapi sih gua gak akan beli itu. Serem lah kalau dia, wah baju gua tuh balikin. Tapi mahal banget om. Hah? Mahal banget. Iya, udah mahal dibeli ada setannya. Udah gua. Setan itu 7 kali sama setan, Bang. Iya, Setan yang ikut ya. Itu yang mahal ya. Itu yang mahal ya. Nah, kalau Mas Heru Mas Dedi, barang termahal apa yang punya value-nya tinggi yang pernah lo dapat? Kenapa ini tinggi banget nih value-nya nih? Karena bandnya mungkin Gue pernah dapet kayak singer Janet Jackson. Singer. penyanyi bukan itu, Bukan penyanyi, Ada harmoni. Menurut gue Janet gue Jackson. dapetnya itu kayak cuman 200.000 apa 250.000 gitu. Lakunya itu 2,8. Janet Jackson. 2,8. Kenapa bisa tiba-tiba meloncat jauh gitu, Mas? Karena ada pasarnya. Di Spice Girl aja ada, Ben. Spice Girl. Oh iya? Iya ada dia. Spice Girls ada. Ada. Whitney Houston ada. Whitney Houston. Ini kebanyakan makan rendang nih, jadi belibet nih. Lah kan gua ngomong begini ngomongnya. Karena emang ada pasarnya. Ada pasar ya? Mau seberapapun harganya, kalau masih ada yang beli berarti ada pasarnya. Ya pasti, Mas. Iya. Ada pasarnya. Nah iya makanya nggak bisa dibilang
kayak ini mahal atau ini murah Ya. atau kok tinggi banget, Iya. kok ini banget. Semua itu relatif dengan Yes. daya beli. Yang semahal-mahal kaos ya, properti aja yang miliaran laku kok. Bener. Wah. Iya, bener. Maksudnya kayak orang bilang gini kaosnya mahal. Tapi tergantung yang megang kali. Kayak misalnya saya ngejual sama Mas 200.000, tapi Mas bisa jual lebih. Berarti kan tergantung Karena dia punya market ya. Iya, makanya Dia punya market. saya nggak tahu marketnya ya. Dia Iya. 200.000 aja gitu. Iya. Iya. Pas jual susah. Iya makanya. Jual susah. Itu yang susah sih tuh. Kalau itu Janet Jackson tuh. Janet Kenapa Jackson. itu mahal, Mas? Bisa jadi barang itu mahal. Karena itu bootleg parking lot. Apa tuh bootleg? Ada lagi ya? Bootleg parking lot itu bootleg itu sebenarnya dibikin sama Nggak official. fans. Oh, fans. Fans, Udah oke. pasti nggak official. Berarti kalau hebat kata di JSS yang dulu di emperannya dia. Iya. Betul. Gitu. Lantai konser-konser Iya. apa gitu ya? Ada aja. Ada. Di Ancol kan banyak nih. Iya, nah itu. itu. Oh, itu bootleg parking lot bilangnya. Itu namanya bootleg parking lot yang dijual di parkiran. Oh. Oke, Nah, besok kalau itu. kita ke konser bootleg parking lot nih. Iya, benar. Bahasa kerennya aja sih. Bahasa sana emang keren-keren. BPL. Apa tuh bootleg parking lot? Iya, BPL. Oh, itu yang jual malah justru buatan fansnya ya. Bukan Iya. fans sih, jadi memang kayak Iya. beberapa ada pedagang aja yang Oh, dagang. Dagang, iya, entah iya. itu iya karena dibikinnya cuman pas dia konser Konser, zaman oh, itu. Oke, bikin Paling bikinnya juga cuma 100-200 doang kan paling kayak gitu-gitu Iya, juga. banyak. Nggak banyak. Malah Nggak sebenarnya banyak. kalau bicara ini bikinan fansnya juga benar harus terdaftar di bandnya. Oh, yang resmi ya? gitu. Yang resmi. Jadi dia misalnya Ini kan banyak hari ini orang ngomong kayak Fanmade, Fanmade, apa fanmade. segala Apakah macam. kita di daerah di Indonesia nih, bandnya di Inggris. Iya. Oh. Jauh kan Iya, gitu. iya. Kita terdaftar nggak ketika kita bilang ini fanmade? Gitu. Oh, Fanmade oke. kan memang harus terdaftar. Oh. Official kan nih gua sebagai Fanmade. Fanmade, ini. baru lo bikin, baru itu Iya, fanmade. benar. Kalau Oh, cuma oke. sekedar fanmade ya semuanya ya udah Bisa, nggak usah rangkum bisa aja. aja, Pilih. bilang aja itu bootleg Oh, selesai kan. Ya. Terus sekedar kayak calo-calo jualan aja kan. Iya. Jadi gitu, Pak. Kan biar terdengar lebih enak aja Iya. bikin nama pakai fanmade. Biar- Padahal fanmade itu kan harusnya kita terdaftar juga di fans clubnya. Tuh, jadi Biar- ada rules-nya tuh ada teman-teman. rules-nya, Nggak nggak main cuma bilang. sekedar- iya. Biar Gua terdengar fan, keren gua aja. fan. Oke. Iya, biar terdengar keren ya. Nah, kalau tadi dari Mas Heru itu jadi geser. Kalau Mas Dedi, apa barang yang pernah lu jual dengan nilai, oh nih nilai jualnya tinggi nih. Ini Oh, kejam, punya ya. value selain Kejam. Kejam. Ini kejam bro, ini kejam bro. So- Nih, lo tau di atas langit ada langit, nah ini. Di atas ketoprak ada kerupuk, bawang goreng. Nah, ini. Kalau Mas Dedi Saya mamangnya. wah. Jadi kayak kerikutan. Ya. Sebenarnya kalau dapat barang yang benar-benar dapat di thrift ya, Heeh. itu lebih kayak ke brand luxury sih Brand sebenarnya. luxury. Bukan malah kaos band. Kaos band juga banyak, maksudnya yang rare-rare juga ada kayak Sex Pistol itu tahun 92. Tuh. Sampai hari ini gue belum pernah lihat di Indonesia ada. Creative Vacant. Apa gitu, chaos apa di belakang Oh, tulisan total chaos. pretty apa gitu Oh. loh, itu size-nya Batwoman. Ya smart. kayak gitu. Tapi ya kalau masalah mau jual berapa ya bisa aja gue sebut itu Oh. 20 juta atau tapi kan belum ada laku gitu loh. Tapi kalau yang laku itu malah brand jaket itu sendiri. Gue beli dengan harga 35.000, dijual di luar lakunya dengan harga yang lumayan. Wah, gokil. Apa nilai jual yang bisa itu jadi melangit gitu Mas Dedi? Nah, ternyata setelah gue Oke, pelajari harganya itu juga kan ya? Oke-okean. itu OG-nya jadi sebelumnya setelahnya itu dibikin lagi sama Si jaket itu tuh. jaket itu dibikin sama desainer terkenal juga iya, di Amerika. Nah ini OG-nya. Nah, yang baru itu aja ya. itu udah sekitar berapa ribu dolar gitu. Jaketnya apa varsity apa? Jaket kayak jaket pekerja gitu yang banyak kantongnya. Oh. Oh, jaket hadiah beli motor. Nah, Ya, Ya. ranking, bahan parasut, Kayak gitu. gitu. Kayak gitu. lumayan. Dan awalnya juga sebenarnya nggak tahu juga sih seiring berkembang ternyata ini desainer yang memang lumayan. Total koleksi kaos lo berapa, Mas? Benarnya sih kalau dulu itu bisa sampai 700-an kaos. 700 kaos? 700 kaos. Edan. Kalau sekarang saya nggak koleksi, saya pedagang. Pedagang sekarang. Sekarang udah nggak koleksi. Banyak Tanya band-band koleksinya Indonya ya, nggak Mas, ya? punya. Band Indo banyak. Hah? Band Indo. Band Atau Indo, banyak kan, Bang? band teman-teman aja sih yang kenal gitu. Kayak Guse Saya tertarik nanti saya cek Kayak guse. Kau guse. Guse Guse keripik keripik pedas. pedas.
Busai kena busai mas? Oh, Enggak, itu gokil juga tuh kaos bandnya tuh, tapi kan bukan pedagang. Iya dia Kolektor. Bisa, Oh, koleksi kayak saya sekarang dibilang koleksi ya udah nggak bisa, Oke. karena saya memang jualan. Oke. Terus ada tips gak nih, misalkan buat teman-teman ternyata di luar sana nih brosis nih, kayak gue tertarik nih punya baju thrift nih, kayak gue dulu punya baju misalkan contoh nih, gue punya baju band Green Day nih, gue pengen jual lah sekarang. Satuan gitu apa Satuan. gimana gitu. Tips-tipsnya nih, gitu. Mulainya biasanya dari mana sih kalau dia mau jual barang-barang thrift tuh? Yang punya nilai value. Jangan nyoba-nyoba lah, bikin persaingan aja. Iya benar. Matiin market gua aja gitu ya. Matiin market gua aja. Enggak, udah kalian beli aja. Iya. Nggak usah jualan. Jangan biasakan beli baju baru, belilah baju yang second. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, teman-teman cari fokus, cari uang aja, biar kita cari barang dan teman-teman. Nah, iya. Ngapain jualan-jualan lagi, teman-teman fokus kerja di kantornya masing-masing, di usahanya Iya. masing-masing. Kerja yang bener ya, Kerja yang bener. Jangan ganteng kaos. Instagram mulu. Urusan kaos biar kita aja berdua ya. Iya. Ngeliatin kaosnya jangan di kantor, di kereta aja. Lagi jalan. Pokoknya kerja yang bener, ngasilin duit yang banyak, biar Belanja di bisa kita gitu. biar bisa Berbagi, ngasih self reward buat diri sendiri. Iya, halo. Beli. Iya. Iya nggak sih? Udah Iyalah. kita aja yang dagang. Teman-teman berhak menginvestasikan dirinya ya. Iya. Jangan cuma invest itu aja, dirinya juga harus Seru investasi. deh, Mel. Oke deh, Brosis. Pembicara kita seru banget hari ini tentang barang-barang. Kok ada rencana ke depan mereka belum? Oh iya, rencana ke depannya belum tahu nih. Dulu. Rencana ke depan lo berdua. Rencana depannya Itu kalau pengen kolab bikin toko apa bikin apaan segala macam. Keranjang soda. Kanjang soda ya kan. rencana ke depannya sih pengen ke depan sih. Iya. Maksudnya? Pengen ke depan sana. Oh, keluar gitu. Rencana ke depan. Oh. Aduh, kalah juga gue ya. Kalah set ya kan. Ya rencananya sih kalau misalnya gue sih karena sekarang sudah tahu marketnya, jadi gue nyari barangnya yang gitu-gitu aja. Nggak usah macem-macem. Karena yang pertama budgetnya beda, yang kedua marketnya beda. Jadi Cuannya kan- sama. Cuannya sama. Don't play lah ya. Iya, Don't play. Kalau Mas Dedi apa? Kalau gue sih kedepannya malah pengen bikin sesuatu yang maksudnya kerjasama sama band-band Indonesia gitu. Oh, pengen bisa rilis, merchandise. iya merchandise. Kalau ini collab nggak sama Mas Dedi? Iya, ini maksudnya ini kan rilisan dari Soda Studio kan, memang Oh. harus kerjasama sama. Tulisannya ya. Iya. Betul. Lo bikin ini collab itu hanya sama band aja atau bisa sama brand? Kedepannya dua, jadi gue akan ngerilisin ini band-band yang bisa gue kerjasamain dan mereka masuk dalam konsep gue. Yang kedua ya gue akan ngerilisin brand juga. Brand. Oke, habis kita ngobrol ya. Sudah. Ya kan, ya kan kita kan nama juga ngobrol-ngobrol ya kan. Tunggu satu lagi. Bayar ya Pi ya? Apa? Kan tadi udah closing. Nggak jadi nih ngomongin brand nih. Satu lagi nih. Kan acara sekarang udah banyak acara Musik, itu digabung acara acara musik, acara apa segala macam digabungin sama thrifting. Ya kan? Itu gimana pendapat lo berdua? Kayak misalnya nih, waktu kemarin kan Urban Society, ya kan? Itu ajaib juga tuh, tiba-tiba ada space untuk thrifting dan ternyata ramenya banyak, lebih banyak kan di thrifting dibandingin yang lain. Karena menurut gue kayaknya sekarang orang-orang udah bosen sama fast fashion gak sih? Menurut gue ya, Fast fashion. fast fashion. Apa tuh fast fashion? Ya kaos-kaos baru apa segala macam. Iya, kayak brand-brand Oh, gitu. fast fashion. Oh, Jacklot, Festival fashion gitu. Kayak fast fashion gitu. Kayak yang pertama kan karena menurut gua kualitasnya Ya 2 hari 3 hari menciut lah kalau iya, dicuci. gitu loh. Hmm. Kalau kayak kaos-kaos bekas yang kayak 90-an 2000-an awal gitu kan bahannya masih bagus. Tingkat sablonannya juga masih bagus, apa segala macamnya masih bagus. Herannya tuh sablonan zaman dulu tuh sampai sekarang tuh nggak memudar, kuat. Iya, Nggak pecah. masih enak. Iya kan. Nah ini aja nih, menurut gue ya sebagus ini gitu. Iya. Sebagus ini. Boleh tipis lah Ini ya. bagus banget nih. Ini bagus banget. 1 juta Marsual lepas. Ya, beli 7,5 tadi tahu. Dari Heru lu beli 700 nih.
Cuman ya pasti kan semua kan ada marketnya kan. Nggak mungkin kayak nggak bisa dipaksakan ya lu jangan thrifting karena thrifting begini, atau yang thrifting lu ngapain lu beli kaos baru kalau misalkan ada yang lebih murah dan lebih bagus gitu. Itu kan jadi kayak dua mata koin yang beda gitu. Nggak bisa lu harus kesini. Tapi kalau yang beli baru tidak akan punya value. Tidak ada value. Tidak ada value. Kayak gitu. Kalau menurut lo, Mas Ded? Kalau gue sih sah-sah aja sih, mereka punya pilihan masing-masing ya. Yes. Gitu. Selama apa yang mereka pakai, ya mereka bisa nikmatin gitu loh. Maksudnya kan sekarang kita bicara fast fashion atau enggak, sebenarnya kan selera ya. Nah, pada hari ini ketika kita beli brand-brand luxury, ya itu bukan fashion namanya. Itu udah fashion karena yang bikin desainer. Kenapa orang-orang tertarik ke dunia thrifting ini? Karena mereka bikin nge-create fashionnya mereka sendiri. Karena dengan brand apapun, dengan model apapun, mereka bisa memadupadankan, akhirnya jadi trendsetters gitu. Itu kan tujuan mereka main di situ. Benar. Jadi lebih ininya aja, kalau gue lihat sih semakin berkembangnya thrifting ini ya semakin bagus, semakin banyak bikin peluang usaha juga orang-orang. Fashion ini semakin luas gitu. Gue sih gitu. Banyak ilmu yang gue dapat dari dua narasumber ini. Share kali dah. Ada nih. Kayak lagi ya, ini seru banget soalnya. yang gue selalu pengen bertanya sama orang-orang thrifting, ya kan? Over nih udah nih. Ya nggak apa-apa. Orang bola aja ada extra time. Nih, sama Heru aja deh. Kan ada tuh, kalau ngeliat gua bajunya, lo pakai baju bandnya yang ketat-ketat segala macem. Nah, terus ada juga kan kalau orang zaman dulu, ya kan zaman 60-70 kan pakai bajunya kan ketat segala macam. Nah, sekarang kan gombel oversize ini. Nah, itu gimana menurut lo? Bebas-bebas aja? Sah-sah aja kan? Itu fashion. That's Pilihan fashion. aja. Ya ibaratnya kayak misalkan lu makan mie ayam, mie ayam di sini enak nih, belum tentu enak buat orang lain. Iya. Selera ya? Selera. Balik lagi ke tes ya. Balik lagi ke Selama selera lo aja. pede pakainya ya, Yes. ya why not? Udah, oke. Yes. Pakai aja. Yes. Oke. Kayak Hila Oke. katanya dia pakai sepatu cacar Iya. sepatu cacar itu menurut dia gua pede. Itulah Menurut fashion. fashion gua gitu. Fashion itu nggak ada Gimana batasan. kita sakit mata Dia aja pede, gua sakit mata. mata aja. Kasih. Oke, seru banget obrolan kita hari ini nih. Jangan lupa untuk follow dan subscribe YouTube kita Dan dan follow nih. follow IG-nya dari Mas Mas Dedi yaitu Soda Soda Studio. Dan saudara dan Heru. Ranjang Pakaian. Ranjang Pakaian 182. 182. Dengerin juga YouTube kita podcast kita di Spotify. Oke. Dadah. Thank you, bro. Jadi ketawa kali. Foto.